Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pinner semuanya. Bertemu kembali di channel Ubruk-Ubruk TV Info. Nah, teman-teman, saya baru saja buka-buka Twitter. Nah, dan di Twitter ini ada analisis ya dari CoinP. Nah, tapi memang ini berbahasa Inggris dan akan ditranslate ya ke bahasa Indonesia. Sepertinya ini menarik ya. Walaupun ya bisa saja ini cuman analisa yang keblinger atau ya tentunya hayalan dan lain sebagainya. Tapi kita harap ya ini bisa benar atau ya bisa terjadi nanti di suatu hari. Nah, jadi teman-teman sudah lihat bahwa bahasa Inggris ini sudah ada perhitungan-perhitungan tentang CoinP dan kita akan translate ya. Nah, jadi artinya menjawab kebingungan para pelopor katanya ya. Dan Pi tidak memerlukan bursa. Nah, memang kalau saya pikir sampai hari ini Pi itu tidak memerlukan bursa, teman-teman. Karena apa? Karena kalau dekat-dekat open mainnet, biasanya fitur-fitur ya dari sebuah aplikasi atau penambangan itu akan ada kaitannya dengan yang namanya bursa. Kemudian dengan namanya market dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi biasanya OKX coming soon, Bybit coming soon, atau Binance coming soon dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi memang sampai hari ini tidak ada fitur itu di Pi, dompet Pi ya. Tetapi bursa perlu mencantumkan Pi. Nah, seperti di IOU ya banyak sekali dari Bybit ya, CoinGecko, kemudian CoinMarketCap. Nah, itu mereka menampangkan koin Pi dengan harga $54 ya, $52 dan lain sebagainya. Nah, itu nggak tahulah apakah itu nanti bisa ada kaitannya dan lain sebagainya. Setelah 1 bulan ini akan ada fitur-fitur yang bisa mengintegrasikan koin Pi ke mereka. Nah, kita tidak tahu. Tetapi intinya seperti yang disampaikan ini bahwa perlu mencantumkan Pi. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Bursa akan mengikuti aturan core team. Nah, jadi kemarin ya itu Binance sudah pernah merilis kata-kata bahwa fee ya akan mengadopsi lah tentunya ya semua market yang ada, dan tentunya fee sampai hari ini belum ada mainnet atau belum di listing dan diluncurkan. Nah, semuanya berhubungan dengan core team. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak tahu lagi gimana. Kalau misalnya nanti bisa berhubungan dengan market atau bursa, ya tentunya kita mudah untuk jual beli ataupun mencairkan seperti itu. Nah, jika Pi terdaftar di bursa, Pi akan menjadi stable coin seperti USDT, USDC, BUSD ya. Nah, jadi mau kemana pun nanti bisa gitu ya. Jadi bisa ke ton, bisa ke apa namanya market-market lain lah seperti itu ya, atau stable coin yang lain. Nah, tetapi ya kita juga belum tahu. Nah, tetapi penjelasan ini sangat masuk akal sebenarnya. Saya akan menjelaskan beberapa dasar ilustrasi pada gambar. Nah, jadi ada gambar teman-teman bahwa Bitcoin diperdagangkan menggunakan USDT. Harga 1 BTC berdasarkan USDT adalah $66.500. Anda dapat membeli BTC dalam bentuk pecahan. Nah, jadi teman-teman, BTC ini saya kan pernah trading itu di tahun 2000-an gitu ya. Ya 2011, 2010 gitu. Nah, memang BTC ini naik itu tidak signifikan ya, karena memang mereka diperdagangkan. Mereka diadu dengan yuan, dengan yen ya, dengan euro, dengan USDT dan lain sebagainya. Bahkan awal-awal kita trading dulu pakai ILR yang namanya Liberty Reserve. Kalau sekarang ILR itu teacher lah gitu ya, atau sama dengan $1 gitu. Jadi satu ILR itu $1 gitu. Nah, dengan pergerakan-pergerakan kemudian ya perdagangan, BTC bisa sampai sekarang ini. Nggak heran, karena namanya diperdagangkan gitu teman-teman ya. Kemudian nilai Pi, 1 Pi itu 314159. Jika BTC diperdagangkan dengan mengacu pada Pi, maka 1 BTC sama dengan 0,238732 Pi. Harga BTC hari ini sekitar $75.000 gitu ya. Nah, jadi kalau Pi lebih banyak dari BTC, ya mudah-mudahan kamu di kampung nanti akan dipanggil sultannya sultan lah gitu ya. Nah, jadi jika Anda ingin melakukan penarikan setelah berdagang BTC, Anda dapat menukarnya dengan stable coin. Benar. Jadi kalau kita misalnya punya uang ya berbentuk koin BTC, maka kita akan mengadakan penarikan
Nah ya, dengan kita jadikan pendanaan ya, yaitu menjadi USD ya, USDC atau lain sebagainya. Kemudian kita tarik bank ya, kena cas lagi di bank, dan kemudian kita akan menariknya dengan aturan bank gitu ya. Kalau dulu 200 juta satu hari, sekarang katanya sudah 1 miliar satu hari boleh kalau mereka yang punya BTC, tergantung pergerakan. Waktu BTC itu di angka 163 juta, maka penarikan BTC bisa 200 juta di bank ya. Tetapi katanya sekarang sudah 1 miliar boleh. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian setelah itu Anda dapat mengkonversi ke fiat sesuai dengan negara Anda, benar sekali. Dan diperlukan pada ilustrasi gambar sebagai berikut. Nah, jadi tentunya intinya teman-teman ya, bahwa kalau koin Pi ya yang katanya GCP 314159, maka ini akan ada aturan penarikan kalau dipiatkan, dan kalau tidak dipiatkan ini susah banget gitu ya. Karena apa? Karena pastinya kita mau nukarkan kemana kan gitu ya. Kalau seandainya Kortim memang secara diam-diam sudah mengantongi kerjasama antara Kortim dengan para pedagang seperti ya Mitsubishi, Toyota dan lain sebagainya, ya itu mudah gitu. Tapi kalau tidak ya ini sulit gitu. Dan intinya jangan salah paham. Pi terdaftar di bursa bukan untuk membeli atau menjual trading, tapi untuk membeli aset kripto tradisional seperti BTC, Ethereum, BNB, Solana dan lain sebagainya lah, tentunya seperti itu. Nah, ini lebih menarik lagi ya kalau analisanya seperti ini. Karena kalau Pi terdaftar di bursa ya bukan untuk membeli dan menjual. Jadi kalau dia terdaftar nggak kayak BTC yang diperdagangkan gitu ya, yang ditradingkan. Kalau BTC kan udah positif ditradingkan dulu gitu. Tetapi untuk membeli aset kripto berarti kalau kita punya uang di market ya atau di bursa, kemudian Pi menjadi nilai, nah kita bisa membeli BTC seperti itu. Ini kalau saya kurang memahami, karena memang siapapun yang mempunyai uang di bursa, dia bisa membeli apa saja di situ teman-teman ya, yang sesuai ada harganya gitu. Dan tentunya untuk pemilik Pi ya yang ingin berinvestasi dalam kripto tradisional, CT telah berpartisipasi hal ini dengan bijak dan hati-hati. Nah, itulah sebabnya kita melihat banyak bursa di GitHub ya berinteraksi ke dalam ekosistem jaringan Pi. Nah, biasalah kalau di dalam pasar bursa itu teman-teman namanya coba-coba sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti bisa dilakukan pembelian, penjualan dan lain sebagainya, ya kenapa enggak gitu. Karena kita sendiri kalau punya uang enggak pala bingung-bingung Anda mau beli yang mana gitu ya. Mau beli koin yang mana, Anda mau beli kripto yang mana gitu ya. Nah, atau token yang mana, itu kalau punya duit ya terserah kita mau beli yang mana. Jadi jadilah pelopor yang cerdas katanya. Ya, semua pelopor pasti cerdas karena pelopor semua pasti menunggu-nunggu teman-teman ya. Menunggu menjadi duit gitu. Nah, ini jadi ilustrasinya seperti ini, BTC, USDC, BTC Fi. Nah, seperti itu. Kalau BTC USDT ini sudah real gitu, tapi kalau BTC Fi ini masih angan-angan gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau secara matematikanya ya memang sebenarnya kalau GCP-nya nilainya 314159 ya perhitungannya seperti ini ya, 0,2387732, tetapi kan belum gitu ya. Nah, kemudian kalau BTC sudah pasti ya, sekarang $73.000 kan gitu. Nah, hitungannya seperti ini, itu udah ngerti karena memang sudah real gitu. Nah, jadi kalau matematikanya ini nggak salah, ini betul gitu teman-teman. Nah, jadi inilah tadi analisa lah. Ya bisa benar bisa tidak teman-teman ya. Namanya konten gitu ya. Jadi semuanya konten. Intinya kita sebagai pioner bisa meramal-ramal, merekayasa, ya berpikiran, beranalisa dan lain sebagainya, itu biasa gitu. Ada yang terhanyut dengan GCP sampai hari ini ya. Ada yang ya tentunya tidak percaya, ya biasa gitu. Karena ini memang sudah namanya sifat manusia gitu teman-teman ya. Jadi mau jadi apapun dan lain sebagainya itu tidak penting sebenarnya bagi kita. Kalau misalnya uang ini bisa menjadi GCP, bisa lain sebagainya, kalau umur kita nggak sampai juga di situ, ya sama juga kita tidak menikmati gitu. Jadi intinya ini adalah merupakan revolusi ya gitu ya, revolusi perubahan yang mana ini buat draftnya lah seperti itu. Jadi
kalau inovasi untuk revolusi ya memang agak susah gitu. Tidak semudah itu yang kita angan-angankan gitu. Tidak semudah itu yang kita pikirkan kan gitu. Kalau berpikiran kita satu koin pi hanya 314159 dolar, ya terniang-niang terus kita dengan itu gitu. Tapi pakar-pakar ekonomi dan lain sebagainya juga akan memikirkan tentang ini, bukan hanya kita dapat duit langsung enak tidur nyenyak, istri banyak, seperti itu nggak bisa teman-teman ya. Nah jadi analisa boleh saja berbeda-beda, tapi intinya koin pi kita nanti cair. Oke teman-teman, terima kasih, sampai bertemu kembali, salam petir, jeder jeder jeder.